Kenapa di sekitaran Jatinegara banyak kegiatan underground-nya? Nah, mantep nih, seru nih. Ya bisa dibilang Jakarta ini merupakan salah satu tempat underground terlengkap di Jakarta. Ya mungkin tapi levelnya kelas menengah bawah gitu ya. Ya karena kalau lo mau cari tempat-tempat gelap seperti prostitusi di sekitaran Jatinegara itu membentang dari Gunung Antang sampai ke Penjara Cipinang. Gunung Antang, Jembatan Hitam, Penjara Cipinang. Ya Gunung Antang Matraman sih, tapi kan masih kita bisa bilang de facto-nya Jatinegara juga lah. Dan kalau malam itu kan kita bisa ngelihat di sepanjang jalan Jatinegara banyak yang jual obat kuat. Itu obat kuatnya sih pasti nggak ada BPOM. Ya kalau sekarang Jembatan Hitam sama Gunung Antang emang udah ditertipin. Tapi kalau di balik tembok seberang Penjara Cipinang masih aktif tuh. Karena terpantau beberapa minggu lalu sempat viral ada penumpang KRL yang ngevideoin orang lagi mblaem-mblaem di samping rel kereta. Nah sejarahnya kita mesti mundur 2 abad ke belakang. Fenomena ini ada sangkut pautnya dengan Jatinegara sebagai sebuah pasar besar. Di Indonesia nih daerah pasar itu umumnya sering terkait dengan prostitusi, perjudian. Ya sederhananya kan kalau pasar besar seperti tempat melting pot. Kalau di pasar itu kan orangnya berbagai macam latar belakang. Dan di pasar tuh uang ngalir terus, perputaran ekonominya mantep. Dan yang dagang pun banyak yang jauh dari rumahnya. Nah itu merupakan formula sempurna untuk nge-trigger yang namanya ekonomi informal. Gig ekonomi kalau zaman sekarang nyebutnya. Jatinegara itu kan jadi pasar udah sejak abad ke-18, namanya Pasar Mester. Kenapa namanya Mester? Jatinegara itu dulu bukan Batavia, belum Batavia. Dia ibaratnya kota Bintaronya lah, satelitnya Batavia. Nah dulu yang punya tanah di Jatinegara namanya itu Mester Cornelis van Senen. Konon nih dia punya tanah dari Jatinegara sampai Senen. Makanya jangan heran, daerah Senen disebut Senen karena namanya si Mester Cornelis ini, Mester Cornelis van Senen. Jatinegara disebutnya daerah Mester Cornelis. Ya kalau zaman sekarang kan yang punya daerah itu disebutnya developer. Kalau zaman dulu orang kaya, perseorangan gitu. Ini si Mester Cornelis orang keturunan Portugis. Dan gak berhenti sebagai pasar doang. Di abad 19, Jatinegara ini merupakan hub transit dengan keberadaan stasiun besar Jatinegara ini menghubungkan Batavia sampai ke Jawa dan juga Batavia ke Buitenzorg. Ini bisa dibilang pusat TOD-nya Pulau Jawa lah zaman dulu. Dan konon ya selama pembangunan jalan-jalan kereta api itu para pekerja sangat butuh solusi duniawi seperti prostitusi. Contoh yang sama kayak di Jatinegara juga kejadian di Pasar Senen, di Pasar Kembang Jogja. Sama intinya pasar dia melting pot, banyak informal ekonominya. Ya orang banyak yang butuh solusi-solusi duniawi begitulah. Jadi ya kurang lebih sejarahnya itu udah lebih dari 200 tahun sebagai pasar besar juga sebagai TOD besar. Nah udah mantep nih Jatinegara. Bang kok lu tahu? Ya kebetulan gue juga born and raised di Jatinegara. Jadi ya masa nggak tahu sih. Ya bahkan nih konon katanya juga ya semua helm curian itu ya pusatnya ada di sekitaran situ juga gitu. Jadi kalau lo kehilangan helm coba deh main ke sekitaran Gunung Antang tuh, Matraman Jatinegara. Mungkin helm lo ada di sono. Tapi kalau HP lo yang hilang jangan cek ke situ. Kalau HP hilang ceknya ke Jembatan Hitam. Ini sih masih konon. Para pedagang jangan marah. Ini cuma ceritanya aja, dugaan aja gitu loh. Baca di Kaskus.